Sekarang kamu berani pinjam mobil. Bulan lalu, bahkan kamu gak setuju. Saya ini dapat renovasi masjid. Sekarang kamu tanggung sendiri kesulitan itu. Mas, kamu kok mendendam sih? Ini kan saudara kamu sendiri. Urusan materi itu gak ada saudaranya. Semuanya harus dihitung. Ya Allah, tapi di mana nilai kemanusiaan kamu, Mas? Kemanusiaan. Aku ini beli mobil pakai uang, bukan pakai darah. Sulit-sulit ngumpulin uang, mobil dipinjem-pinjem. Ya Allah. Yati! 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 Di mana kamu? Yati! Istri macam apa sih pulang pagi-pagi udah pelayan. Kamu cari laki-laki di luar ya? Yati! Minggir kemana kamu? Kemana aja kamu? Suami pulang bukannya disambut. Ngelayap kemana kamu? Dari rumahnya Sobri, Mas. Ke rumah Sobri? Ngapain kamu ke rumah Sobri? Jangan-jangan kamu ada main sama suami saudaramu itu? Astagfirullahaladzim. Saya ke sana itu nanyain Mas. Semalam kan kamu nggak pulang, Mas. Siapa tahu mereka tahu keberadaan kamu. Alasan kamu? Aku punya banyak proyek yang harus aku tangani. Ngapain kamu cari-cari? Lagi pula kamu nggak perlu cari-cari aku. Ya tapi semalam kamu tidur di mana, Mas? Kamu jangan tanya. Aku ini pengusaha. Banyak relasinya, mau nginep di mana itu terserah aku. Tapi aku ini istri kamu, Mas. Aku mesti tahu kamu ada di mana. Kamu jangan dikte aku ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi orang? Tamu nggak tahu, Pak. Waalaikumsalam. Wah, kebetulan Pak Baskoro ada di rumah. Ada apa, Pak? Begini Pak, saya ingin menanyakan tentang renovasi masjid itu Pak. Kenapa lama sekali Pak? Begini, Pak Badrun. Renovasi bangunan itu memerlukan perhitungan yang matang. Saya mesti menyiapkan gambarnya, rancangan anggaran, dan urusan tetek bengek lainnya. Tapi Pak, seharusnya renovasi itu sudah selesai Pak. Tapi kenapa lama sekali Pak? Pak Badrun jangan so tahu. Saya sudah berpengalaman. Tapi kalau Pak Badrun nggak percaya sama saya, silakan cari pemborong lain. Tapi Pak, saya tidak bermaksud seperti itu Pak. Udahlah Pak Badrun, saya sibuk. Saya mesti ngecek ke proyek yang lebih besar lagi. Lagi pula di sana kan sudah ada Ujang. Kalau Pak Badrun ada apa-apa tanya langsung aja sama Ujang. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Iya. Udah gatel tangan saya nih. Gue dari bank nih. Bos gampang juga dikibulin ya. Disangka ya, Bang. Wah, iya bang. Lumayan, 10 juta. Ini material doang nih, itu komisi. Iya, Bang. Buruan lah, Bang. Gatel ya begitu. Begitu. Ini pegang. Pegang. Komandan lebih gede dari anak buah. Wah, Bang. Kok cuma 2 gepok? Abang itu gepokannya banyak. Kan gua komandan. Lah kurang tambahin lagi nih. Enak aja, resiko komandan lebih besar daripada anak buah. Tapi cuma 2 gepok ini. Sedikitan. Diambil lagi. Mau nggak nih? Semuanya yang gua ambil nih. Mau. Senyum. Lidah lo. Pegang nih. Susah amat sih bagi duit ya. Gue senyum tawa. Nih, gimana gua nggak sayang sama lo? Goceng, Bang. Goceng tuh gede, lo beliin kerupuk sampai budak. Mau nggak? Mau. Ya terima. Senyum.
lidah keluar. Nah, begitu. Kayak piaraan. Sudahlah Mbak, mungkin ini semua cobaan buat Mbak. Sekarang Mbak banyak berdoa supaya Mas Bas cepat sadar dari kekeliruannya. Rasanya aku udah gak sabar diperlakukan seperti ini. Mbak harus bertahan demi bayi dalam kandungan Mbak. Aku gak tahan. Setiap hari Mas Bas pulang dalam keadaan mabuk. Dan aku sering sekali mencium parfum wanita dan melepotan lipstik. Masya Allah. Sudah sejauh itu Mbak. Iya. Rasanya aku pengen sekali pulang ke rumah orang tuaku di kampung. Jangan Mbak, jangan. Nanti apa kata tetangga Mbak? Ya Allah, Mas Baskoro, siapa gadis itu ya? Ya Allah, ternyata benar dugaanku. Suamiku sudah selingkuh. Ya Allah. Apa Mbak Yati? Mas Baskoro selingkuh. Astagfirullahaladzim. Dengan siapa Mbak? Di mana Mbak ngeliatnya? Di parkiran mall. Mbak nggak sengaja ngeliat. Tadi malam juga dia nggak pulang. Mbak harus sabar ya Mbak. Pulang juga. Ya Allah, mudah-mudahan aku dikasih kesabaran dan ketawakalan. Mudah-mudahan aku nggak kepancing. Mas, kemana aja seharian, Mas? Aku ada meeting luar kota. Mas, kenapa sih kamu bohong sama aku, Mas? Siapa perempuan yang sama kamu jalan di mall? Bukan siapa-siapa. Aku ini masih istri sah kamu, Mas. Tolong jangan bohongin aku. Kenapa sih kamu selingkuh? Udah, kamu jangan ngatur aku. Mas, kita hidup di dunia ini hanya sementara, Mas. Nggak abadi. Kenapa sih kamu nggak kembali ke jalan Allah, Mas? Mas, kekayaan itu seringkali menjerumuskan kita. Aku capek, aku mau tidur. Iya, tapi kita nggak bisa kayak gini terus, Mas. Kamu jangan banyak ngatur.
Umul? Khusus untukku mas kamu. Ya Allah. Ya udah, kamu tunggu sini dulu ya. Saya mau pinjam mobilnya Mas Baskoro. Fadli! Fadli, sini kamu. Ada apa pak? Dengar, kamu jagain ibu ya. Bapak mau pinjam mobilnya Pak Ade. Iya pak. Sabar sebentar ya. Nggak bisa. Memangnya mobilku ambulan. Bawa aja pakai beca. Bri, ada apa, Bri? Begini loh Mbak, istri saya ini usus buntunya kambuh lagi. Jadi saya kemari mau pinjam mobil buat antar istri saya ke rumah sakit. Mas, kasih pinjem dong. Sobri ini kan lagi butuh. Sekarang kamu berani pinjam mobil. Bulan lalu, bahkan kamu nggak setuju. Saya ini dapat renovasi masjid. Sekarang kamu tanggung sendiri kesulitan itu. Mas, kamu kok mendendam sih? Ini kan saudara kamu sendiri. Urusan materi itu nggak ada saudaranya. Semuanya harus dihitung. Ya Allah, tapi di mana nilai kemanusiaan kamu, Mas? Kemanusiaan. Aku ini beli mobil pakai uang, bukan pakai darah. Sulit-sulit ngumpulin uang. Mobil dipinjem-pinjem. Mbak, sudah lama nggak apa-apa Mbak. Saya harus cepat-cepat pulang. Saya harus antar istri saya ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa suamiku jadi seperti ini? Alhamdulillah ada Pak Badrun. Ada apa ini, Pak? Pak Badrun, saya mesti antar istri saya ke rumah sakit. Ayo saya antar. Iya, iya. Makasih loh nih Pak Badrun ya. Iya, iya.